Salam. Mari kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan judulnya hari ini penghakiman terakhir. Firman Tuhan ayatnya 31 berkata begini: apabila anak manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikatnya bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ketika aku lapar, Tuhan tidak memberi, dia tidak memberi makanan. Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Kita tidak boleh main-main lagi. Ini penghakiman terakhir. Makanya Tuhan berkata, Tuhan memisahkan antara
kambing dan domba. Domba di sebelah kanannya, kambing di sebelah kirinya, dan Tuhan mempertanyakan, apabila aku sakit kamu mengunjungi, lapar memberi makan, haus memberi minum, telanjang diberi pakaian, dalam penjara dikunjungi, sakit dilawat. Maka itu Tuhan memberikan orang benar itu ke tempat kehidupan yang kekal. Karena kita lakukan yang paling hina ini untuk salah seorang, maka Tuhan sendiri akan memberikan upah. Setiap apa yang kita lakukan semuanya mendapat upah dari Tuhan. Maka dalam kehidupan kita ini terus kita hidup di dalam kebenaran dan menjalankan hidup di dalam kasih. Kalau tanpa kasih kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita melakukannya untuk orang yang paling hina, kita melakukannya untuk Tuhan. Makanya ditanya, kita domba juga ditanya terus diberi upah, tapi kambing juga ditanya untuk mereka karena tidak melakukan kasih itu, maka dia akan mendapat penghukuman. Karena itu saya sudah melakukan semua ini semenjak aku bertobat percaya Yesus. Saya firman ini langsung saya lakukan. Saya lakukan untuk banyak hal. Orang-orang memandiin orang gila, ngeramut orang gila, semuanya sudah kami ramut, kami layani mereka. Saya tidak melihat diri saya sendiri, sampai rupa saya mirip sama orang yang saya ramut. Karena yang diramut lebih baik, lah saya nggak sempet ngurus diri saya sendiri, sehingga saya itu badanku sampai bau, badanku sampai kurus gara-gara ngurusi hal itu. Tetapi saya melakukan karena untuk Tuhan. Barang siapa melakukan segala sesuatu untuk orang yang paling hina di dunia ini, sesungguhnya kita melakukan untuk Tuhan. Karena itu kalau kita melakukannya untuk Tuhan, maka upah itu datangnya dari Tuhan. Jerih payah di dalam Tuhan tidak sia-sia. Makanya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, memberi kemampuan. Secara manusia saya tidak mampu, saya tidak kuat. Tapi karena kekuatan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang membimbing kami, menguatkan kami, sehingga kami melakukan bukan berdasarkan cari uang. Kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga banyak hal yang kami lakukan untuk melayani orang-orang tidak punya. Saya sudah lengkap lah, mandiin orang meninggal. Heran saya itu gak kenal. Setiap ada orang yang susah meninggal, heran saya itu mesti menemukan alamat saya, sehingga saya bisa masuk ke keluarga itu. Pernah ada orang sakit kanker, sampai payudara ibu besar itu sudah meledak, sampai tembus ke belakang. Saya ketemu sehari melayani, besoknya dia meninggal karena sudah parah banget payudaranya. Terus habis gitu saya dikabari, lah keluarganya lo nggak berani mendekat karena baunya itu gak karuan. Akhirnya saya kesana, ya yang mandiin saya, jadi saya tega nggak tega. Saya sebenarnya secara manusia saya juga nggak kuat tanpa Roh Kudus. Wong baunya itu setengah mati, wong anaknya keluarganya aja nggak mau. Gak bisa nunggu saya untuk ngeramuti, untuk mandiin, untuk semua itu. Akhirnya saya nangis, Tuhan, aku gak mampu, Tuhan. Berikan aku kekuatan supaya aku bisa melakukan. Aku melakukan ini untuk Engkau, Tuhan. Berikan aku kemampuan, kekuatan. Aku lakukan ini demi cinta kepada Yesus. Saya lakukan, saya fokuskan ke saya mengasihi Yesus. Saya membuktikannya bahwa saya mengasihi Yesus, sehingga saya bisa melayani dia sampai pakaian, sampai semuanya bisa langsung dilayani semua. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan tidak bisa untuk seperti itu. Karena apa? Saya mengasihi Tuhan. Tuhan pasti memberi kemampuan. Kuncinya mau. Kadang-kadang orang itu banyak alasan. Alasannya macem-macem. Kadang-kadang alasannya itu saya nggak punya waktu. Itu bukan talenta saya, yang aneh-aneh. Akhirnya saya ngomong, Tuhan, aku lakukan untuk kasih. Berikan kemampuan, Tuhan.
Tuhan. Karena jujur saya tidak mampu, baunya itu setengah mati. Tapi Tuhan memberikan kemampuan sehingga saya merasa nggak mencium itu yang saya lakukan. Aku melakukan dengan menangis, meramut seperti itu. Tapi Tuhan memberikan kekuatan sehingga sampai hari ini aku kuat karena Tuhan Yesus. Biarlah saudara juga ingat bahwa kita ini domba, bukan kambing. Maka itulah domba itu punya kasih, nurut sama gembala. Kalau kita tidak nurut gembala agung, hidup kita akan tersesat. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih buat Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.